lembaran sejarah dunia, di antara para kaisar, Firaun, dan raja-raja legendaris, ada satu nama yang seringkali terlewatkan, namun memegang gelar sebagai individu terkaya sepanjang masa. Mansa Musa I, atau yang lebih dikenal sebagai Mansa Musa, penguasa Kekaisaran Mali. Kisahnya bukan hanya tentang harta yang melimpah, tetapi juga tentang sebuah perjalanan spiritual yang mengubah dunia dan jejak warisan yang mendalam. Mansa Musa lahir sekitar tahun 1280-an dengan nama asli Musa Keita. Ia berasal dari dinasti Keita yang telah lama berkuasa di Kekaisaran Mali, sebuah imperium besar di Afrika Barat. Kekaisaran Mali yang didirikan oleh Sundiata Keita pada abad ke-13 telah tumbuh menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang makmur, membentang melintasi sebagian besar wilayah Sahel dan Afrika Barat modern. Kekayaan utama Kekaisaran Mali berasal dari perdagangan emas dan garam. Tambang emas seperti bambuk dan bure yang berada di bawah kendali Mali adalah pemasok emas utama bagi dunia Muslim dan Eropa pada abad pertengahan. Selain itu, Mali juga menguasai jalur perdagangan Trans-Sahara yang menghubungkan Afrika Barat dengan Afrika Utara, Mesir, dan Timur Tengah. Melalui jalur ini, emas, garam, budak, gading, dan barang dagangan lainnya diperjualbelikan. Musa naik tahta sebagai Mansa, yang berarti raja atau kaisar, pada tahun 1312 Masehi. Ia menjadi penguasa ke-10 dari dinasti Keita. Konon, ia naik tahta secara tidak sengaja. Pendahulunya, Mansa Abu Bakar II, adalah seorang penguasa yang sangat penasaran dengan batas Samudra Atlantik. Ia dikisahkan melakukan 2 ekspedisi besar untuk menjelajahi samudra. Yang terakhir, ia sendiri memimpin armada besar dan menunjuk Musa sebagai wakilnya. Mansa Abu Bakar II tidak pernah kembali, dan Musa secara resmi menjadi Mansa. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Mali mencapai puncak kejayaannya, baik dalam hal wilayah kekuasaan maupun kekayaan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, cakap dalam administrasi, dan sangat religius. Perjalanan yang paling mendefinisikan dan membuat nama Mansa Musa abadi dalam sejarah adalah ibadah hajinya ke Mekah pada tahun 1324 sampai 1325 Masehi. Haji ini bukanlah perjalanan biasa. Ini adalah sebuah demonstrasi kekayaan, kekuatan, dan kesalehan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mansa Musa berangkat dengan rombongan yang begitu besar, sehingga sulit dibayangkan. Sumber-sumber sejarah bervariasi dalam angka pastinya, tetapi semua sepakat bahwa itu adalah pawai yang sangat mencengangkan. Beberapa sejarawan menyebutkan ia membawa ribuan pengawal, budak, dan rakyat biasa. Dengan setiap budak dan prajurit membawa batangan emas seberat 4 ton. Perjalanan ini membawa rombongan Mansa Musa melintasi gurun Sahara yang keras sebelum akhirnya tiba di Kairo, Mesir pada Juli 1324. Kedatangan mereka di Kairo menciptakan sensasi yang luar biasa. Mansa Musa menghabiskan waktu 3 bulan di Mesir, dan selama itu
Ia membelanjakan begitu banyak emas. Ia membeli souvenir, memberi hadiah kepada pejabat, dan berdonasi kepada orang miskin. Diriwayatkan bahwa ia membanjiri pasar Kairo dengan begitu banyak emas, sehingga nilai emas di Mesir merosot tajam dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Ekonom dan sejarawan Arab Al-Umari yang hidup 1 dekade setelah kejadian itu mencatat bahwa Mansa Musa sangat royal dan penuh kebaikan. Tetapi ia terlalu banyak menghamburkan emas, membuat harganya jatuh. Setelah dari Mesir, Mansa Musa melanjutkan perjalanannya ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Di sana, ia juga memberikan banyak donasi dan menunjukkan kedermawanannya. Setelah menyelesaikan ibadah haji, Mansa Musa kembali ke Mali. Tetapi ia melakukan perjalanan pulang dengan lebih terencana. Ia telah belajar dari pengalaman di Kairo tentang dampak ekonominya. Dalam perjalanan pulang, ia bahkan meminjam emas dari pedagang di Kairo dan menyebarkannya kembali untuk membantu menstabilkan harga emas di sana. Ini menunjukkan kecerdasan ekonominya dan upayanya untuk memperbaiki dampak yang ia sebabkan. Ia juga membawa pulang banyak ulama, arsitek, dan cendekiawan dari Mesir dan kota-kota Muslim lainnya. Sekembalinya dari haji, Mansa Musa membawa serta inspirasi dan ambisi untuk kekaisaran Mali. Ia sangat terkesan dengan arsitektur dan ilmu pengetahuan di kota-kota Muslim yang ia kunjungi, terutama Kairo. Ia ingin menjadikan Timbuktu, salah satu kota besar di kerajaannya, sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam yang gemilang. Mansa Musa membawa pulang arsitek terkemuka dari Andalusia bernama Abu Ishaq Al-Sahili. Al-Sahili dikisahkan membangun berbagai masjid megah dan istana di kota-kota Mali, termasuk Masjid Jin Greiber yang terkenal di Timbuktu dan istana-istana di Gao dan Niani. Bangunan-bangunan ini menjadi bukti kekayaan dan kemajuan arsitektur Mali. Di bawah Mansa Musa, Timbuktu berkembang menjadi pusat intelektual terkemuka di dunia Islam dan Afrika. Ia mendirikan universitas-universitas dan madrasah yang menarik ribuan siswa dan sarjana dari seluruh dunia Muslim. Universitas Sankore di Timbuktu menjadi salah satu pusat studi Islam, hukum, astronomi, dan matematika yang paling dihormati pada masanya, menyaingi pusat-pusat pembelajaran di Kairo atau Baghdad. Mansa Musa sangat mencintai buku. Perpustakaan di Timbuktu, terutama di Universitas Sankore, mengumpulkan puluhan ribu manuskrip dan naskah kuno, menjadikannya salah satu koleksi terbesar di dunia pada abad pertengahan. Naskah-naskah ini mencakup berbagai bidang ilmu, mulai dari teologi, hukum Islam, kedokteran, matematika, astronomi, hingga sejarah dan sastra. Selain pembangunan fisik dan intelektual, Mansa Musa juga dikenal sebagai pemimpin yang cakap dalam administrasi dan penegakan hukum. Ia memperkuat birokrasi kekaisaran, memastikan keamanan di jalur perdagangan, dan menegakkan hukum Islam dengan ketat namun adil. Keadilan dan keamanan di Mali pada masanya diakui luas oleh para pelancong
dan sejarawan. Keagungan Kekaisaran Mali di bawah Mansa Musa tercatat dalam peta-peta Eropa abad pertengahan. Peta Catalan Atlas tahun 1375, salah satu peta dunia terlengkap pada masanya, menggambarkan Mansa Musa sebagai raja yang agung, duduk di atas tahta emas, memegang mahkota dan tongkat emas dengan tulisan, "Ini adalah Raja Musa, penguasa terbesar dari semua raja kulit hitam di tanah ini." Gambaran ini menunjukkan bagaimana perjalanan hajinya telah mengubah persepsi Eropa tentang kekayaan Afrika. Mansa Musa wafat pada tahun 1337 Masehi setelah memerintah selama sekitar 25 tahun. Ia meninggalkan sebuah kekaisaran yang makmur, terorganisir, dan dihormati di seluruh dunia. Ia digantikan oleh putra-putranya, Mansa Magan I dan kemudian Mansa Sulaiman. Meskipun Kekaisaran Mali akhirnya mengalami kemunduran dan bubar beberapa abad kemudian akibat invasi dan perselisihan internal, warisan Mansa Musa tetaplah abadi. Perjalanan hajinya membuktikan kepada dunia bahwa Afrika bukan benua yang miskin, melainkan memiliki kekayaan alam yang luar biasa, terutama emas. Mansa Musa bukan sekadar seorang raja, ia adalah seorang visioner yang menjadikan kekayaan bukan sebagai alat kekuasaan semata, tapi sebagai jembatan menuju kemajuan, pengetahuan, dan keadilan. Dalam sejarah umat manusia, hanya sedikit pemimpin yang mampu menyatukan kemakmuran duniawi dan tujuan spiritual. Di antara nama-nama itu, Mansa Musa bersinar paling terang dalam kilau emas, dalam cahaya ilmu, dan dalam kenangan sejarah dunia.